Nah, sekarang masuk ke bab 9, yaitu tentang menerapkan sikap hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah sebagai pembentuk akhlak karimah. Sebelum itu, ada kompetensi dasar yang harus diperhatikan. Yang pertama, menghayati keutamaan induk sifat-sifat utama, yakni hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah sebagai pembentuk akhlak karimah. Mengamalkan sikap hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah menganalisis makna dan keutamaan induk sifat-sifat utama, yakni hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah, dan mengomunikasikan hasil analisis tentang keutamaan induk sifat-sifat utama. Selanjutnya, indikator yaitu meyakini keutamaan induk sifat-sifat utama, yakni hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah sebagai pembentuk akhlak karimah. Yang kedua, menyebutkan penyebarluaskan sifat hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Ketiga, membiasakan berperilaku hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Keempat, menguraikan pengertian hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Kelima, menelaah dalil yang berkaitan dengan induk sifat-sifat utama, hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Keenam, memerinci bentuk-bentuk induk sifat-sifat utama hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. 7. Menguraikan cara pengembangan induk sifat-sifat utama hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. 8. Memerinci keutamaan induk sifat-sifat utama hikmah, ifah, syaja'ah, dan adalah. Dan yang terakhir, mendiskusikan hasil analisis tentang keutamaan induk sifat-sifat utama hikmah, ifah, adalah, dan syaja'ah, dan adalah sebagai pembentuk akhlak karimah. Pertama, hikmah. Secara bahasa, hikmah berarti kebijaksanaan, pendapat atau pikiran yang bagus, pengetahuan, filsafat, kenabian, keadilan, peribahasa atau kata-kata bijak, dan Al-Quran Al-Karim. Menurut Wahajazah Umar, hikmah adalah bijaksana, artinya meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan kitalah yang harus berpikir, berusaha, menyusun, mengatur cara-cara dengan menyesuaikan kepada keadaan dan zaman, asal tidak bertentangan dengan hal-hal yang dilarang Allah SWT bagaimana dalam ketentuan hukumnya. Dalam kata al-hikmah terdapat makna pencegahan, dan ini meliputi beberapa makna, yaitu yang pertama, adil akan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kezaliman. Yang kedua, hilm akan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kemarahan. Yang ketiga, ilmu akan mencegah pelakunya dari terjerumus ke dalam kejahilan. Dan yang keempat, nubuwah Quran atau seorang nabi tidak lain diutus untuk mencegah manusia dari penyembah selain Allah dan terjerumus ke dalam kemaksiatan serta perbuatan dosa. Al-Quran dan seluruh kitab samawiyah diturunkan oleh Allah agar manusia terhindar dari syirik, mungkar, dan perbuatan buruk. Yang mana hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yang berarti Allah menganugerahkan al-hikmah, kefahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karena yang banyak, dan hanya orang-orang yang berakal lah yang dapat mengambil pelajaran. Bentuk-bentuk hikmah. Orang yang dianugerahi al-hikmah adalah orang yang mempunyai ilmu mendalam dan mampu mengamalkan cara nyata dalam kehidupan. Hikmah dalam berdakwah tidak terbatas pada makna perkataan yang lemah lembut, pemberian motivasi, ilmu atau tidak cepat emosi dan tidak bersikap masa bodoh, halus atau pemaaf. Namun hikmah juga mencakup pemahaman yang mendalam tentang berbagai perkara berikut hukum-hukumnya, sehingga dapat menempatkan seluruh perkara tersebut pada tempatnya. Keutamaan hikmah. Pertama, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam melaksanakan dan membela kebenaran ataupun keadilan. Yang kedua, menjadikan ilmu pengetahuan sebagai bekal utama yang harus dikembangkan. Ketiga, mampu berkomunikasi dengan orang lain dengan beragam pendekatan dan bahasa. Keempat, memiliki semangat juang yang tinggi untuk menyiarkan kebenaran dengan beramar ma'ruf nahi mungkar.
Yang kelima, senantiasa berpikir positif untuk mencari solusi dari semua persoalan yang dihadapi. Yang keenam, memiliki daya penalaran yang objektif dan otentik dalam semua bidang kehidupan. Dan yang ketujuh, orang-orang yang dalam perkataan dan perbuatannya senantiasa selaras dengan sunnah Rasulullah. Kedua, ifah. Secara etimologis, ifah adalah bentuk masdar dari afa, yaitu ifah, yang berarti menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak baik, dan juga berarti memelihara kesucian diri. Secara terminologis, ifah adalah memelihara kehormatan diri dari segala hal yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkannya. Berkaitan dengan perintah mengamalkan sikap ifah, Allah menegaskan dalam firman-Nya, sebagai disebutkan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 59, yaitu tentang perintah menjaga kesucian jasad, yang berbunyi, "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Selain itu, perintah menjaga kesucian panca indera yang terdapat dalam Quran Surat An-Nur ayat 33, perintah menjaga kesucian dari memakan harta orang lain dalam Quran Surat An-Nisa ayat 6, dan perintah menjaga kesucian lisan dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 70. Bentuk-bentuk ifah. Yang pertama, dengan menjaga kesucian diri, yaitu menjaga kesucian panca indera, kesucian jasad, kesucian dari makan harta orang lain, dan kesucian lisan. Kedua, menjaga kehormatan diri, yaitu menjaga kehormatan diri dalam masalah seksual, menjaga kehormatan diri dalam masalah harta, dan menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan kepercayaan orang lain kepada dirinya. Dan yang ketiga, membimbing jiwa menuju kearifan. Kemudian keutamaan ifah. Pertama, dapat menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan martabat. Memiliki keinginan yang sederhana, qanaah, untuk tunduk dengan keinginan yang baik. Dapat menjaga kehormatan diri dalam hubungannya dengan masalah nafsu, mewujudkan rasa persamaan martabat dan sederajat kemanusiaan, dapat membawa pada tingkat ketakwaan yang tinggi, dan yang terakhir saling memahami kelebihan dan kekurangan, kekuatan dan kelemahan. 3. Saja'ah, yang mana cara bahasa saja'ah berarti berani atau gagah. Sedang menurut istilah, saja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan pendirian untuk membela dan mempertahankan kebenaran cara berani dan terpuji. Jadi, syaja'ah adalah keberanian yang berlandaskan kebenaran dan berlaku dengan penuh pertimbangan. Jadi, syaja'ah bukanlah semata-mata berani berkelahi di medan laga, melainkan suatu sikap mental seseorang dapat menguasai jiwanya dan berbuat menurut semestinya. Hal ini dijelaskan pada Quran Surat Al-Imran ayat 139 yang mana Allah berfirman tentang saja'ah, yang artinya janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Kemudian macam-macam saja'ah, yang mana di sini ada dua. Yang pertama saja'ah harbiyah, yaitu keberanian yang kelihatan atau tampak, misal keberanian dalam medan tempur di waktu perang. Yang kedua saja'ah nafsiyah, yaitu keberanian menghadapi bahaya atau penderitaan dan menegakkan kebenaran. Agar bisa menerapkan sifat saja'ah, maka harus memiliki sumber keberanian pada dirinya, seperti berani membenarkan yang benar dan berani mengingatkan yang salah. Kedua, berani membela hak milik, jiwa dan raga. Ketiga, berani membela kesucian agama dan kehormatan bangsa. 4 adalah, kata adalah berasal dari kata adil, yang artinya tidak berat sebelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain, telah berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran sebetulnya, dan tidak sewenang-wenang. Adil artinya sama, seimbang, atau menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau proporsional. Menurut istilah, adil adalah menetapkan suatu kebenaran terhadap dua masalah atau beberapa masalah untuk dipecahkan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama. Dengan demikian, keadilan berarti bertindak atas dasar kebenaran, bukan mengikuti kehendak hawa nafsu.
Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 58, yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kemudian bentuk-bentuk adalah: pertama, adil terhadap Allah, yakni dengan teguh melaksanakan apa yang diwajibkan kepada kita. Kedua, adil terhadap diri sendiri, yaitu menempatkan diri pribadi pada tempat yang baik dan benar, agar tetap terjaga dan terpelihara dalam kebaikan dan keselamatan. Yang ketiga, adil terhadap orang lain, yang mana kita harus memberikan hak orang lain dengan jujur dan benar, tidak mengurangi sedikit pun hak yang harus diterimanya. Yang keempat, adil terhadap makhluk lain, misal adil kepada binatang, yaitu harus menempatkannya pada tempat yang layak menurut kebiasaan binatang tersebut. Dan yang terakhir adalah manfaat dan keutamaan dari sifat adalah: yang pertama, terciptanya rasa aman dan tentram karena semua telah merasa diperlakukan dengan adil. Kedua, membentuk pribadi yang melaksanakan kewajiban dengan baik. Yang ketiga, menciptakan kerukunan dan kedamaian. Yang keempat, alangkah bahagianya apabila keadilan bisa ditegakkan demi masyarakat, bangsa, dan negara, agar masyarakat merasa tentram dan damai lahir dan batin. Yang kelima, begitu mulianya orang yang berbuat adil sehingga Allah tidak akan menolak doanya. Yang keenam, mendapatkan pahala di akhirat. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat kerja.